Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten. Nah, pada video yang lalu kita sudah bahas tentang latihan soal terkait dengan kebutuhan cairan. Namun, ada teman-teman kita yang meminta contoh lain dari kebutuhan cairan untuk ujian SKB CPNS ya. Jadi channel kompeten membuat lagi ya untuk soal tentang kebutuhan cairan dengan harapan bisa membantu teman-teman yang akan ikut ujian SKB agar lebih siap ya dan lebih mantap. Kita sikat SKB dan semoga teman-teman perawat, baik itu perawat ahli maupun perawat terampil, bisa lulus kali ini dan bisa mendapatkan NIP teman-teman ya, amin. Nah, langsung saja nih teman-teman, kita akan bahas soal nomor 1 dulu teman-teman. Nah, seorang laki-laki usia 30 tahun dirawat sejak 8 jam yang lalu setelah kejadian tersiram air panas. Nah, hasil pengkajian teman-teman didapatkan GCS AIS-nya 4, verbalnya 5, dan motoriknya 6. Ya, jadi luka bakar derajat 1 pada seluruh tungkai kanan. Nah, tekanan darah pada saat pengkajian ini adalah 130/80 mmHg. Kemudian frekuensi nadi 89 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, dan suhu 39 derajat Celcius dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 157 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kebutuhan cairan yang harus diberikan pada 16 jam berikutnya nih teman-teman pada kasus tersebut. A. 540 cc, B. 1080 cc, C. 2100 cc, D. 2160 cc, dan E. 2610 cc. Nah teman-teman, pada video sebelumnya kita juga sudah bahas terkait dengan bagaimana rumus untuk mencari kebutuhan cairan. Nah, jika pada soal nomor 1 ini teman-teman, mana nih yang kira-kira jawaban yang benar? Nah, ini dia teman-teman, jawaban yang benar adalah 2160 cc. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita lihat teman-teman untuk pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya teman-teman. Nah, jadi data fokus di sini teman-teman ya. Pasien luka bakar derajat 2 pada seluruh tungkai kanan ya. Kemudian sehingga perhitungan luas luka bakar itu adalah 18% ya. Kemudian perhitungan resusitasi cairan luka bakar yang dapat diberikan pada 16 jam berikutnya pada kasus itu dengan perhitungan rumus Baxter atau formula Parkland ya, untuk dewasa ya teman-teman. Jadi cairan yang diberikan pada 16 jam berikutnya sama dengan 1/2 kali 4 cc kali kilogram berat badan kali persen luas luka bakar. Nah, kalau misalnya bisa dilihat di dalam rumus ini, nanti 1/2 ya, nanti ini di 4 cc ini dikali 60 kg dan dikali 18%, sehingga jika memang ini kita kalikan semua nanti mendapatkan 4320 cc dan dikali dengan 1/2. Jadi dapatnya di sini adalah 2160 cc teman-teman. Kalau misalnya opsi lain teman-teman, jika opsi 540 cc
opsi 1080 cc, opsi 2100 dan opsi 2610. Ini tidak tepat teman-teman, karena hasilnya itu tidak sesuai dengan perhitungan dari rumus Baxter atau Parkland teman-teman ya. Jadi begini cara hitung untuk kebutuhan cairannya teman-teman ya. Jadi yang benar adalah D teman-teman ya, yang lain ini salah teman-teman, paham ya? Baik teman-teman, kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 2 teman-teman. Seorang anak usia 5 tahun dirawat dengan diagnosis gastroenteritis hari ke-1. Nah, hasil pengkajiannya nih teman-teman, didapatkan anak tampak lemah, BAB-nya cair dengan frekuensi 5 kali per hari, kemudian tidak nafsu makan, berat badannya menurun, suhunya 36,3 derajat Celcius, nadinya 86 kali per menit, pernapasannya 28 kali per menit, dan berat badannya 12 kg. Nah teman-teman, kita lihat pertanyaannya. Nah, berapakah kebutuhan cairan normal per hari teman-teman yang ditanyakan untuk anak dengan berat 12 kg pada kasus tersebut? Nah, jawabannya adalah A 1100 ml per hari, B 1200 ml per hari, C 1300 ml per hari, D 1400 ml per hari, dan E 1500 ml per hari. Nah teman-teman, menurut teman-teman mana nih yang benar? Nah ini dia yang benar teman-teman. Yang benar adalah A 1100 ml per hari. Nah kita lihat untuk pembahasannya teman-teman. Nah ini dia nih teman-teman ya. Jadi kebutuhan cairan anak normal per hari itu untuk anak dengan berat 12 kg itu adalah sebagai berikut nih teman-teman. Kebutuhan cairan anak untuk berat badan 11 sampai dengan 20 kg itu sama dengan 1000 ditambah 50 mili per kilogram teman-teman. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam kasusnya itu adalah 12 kg sama dengan 10 kg tambah 2 kg sama dengan 1000 mili tambah 2 kg ya. Jadi 1000 mili tambah 2 kg kali 50 mili sama dengan 1000 ditambah 100. Jadi kalau 1000 ditambah 100 hasilnya adalah 1100 mili per hari. Nah, kalau kita lihat jawabannya di atas adalah yang benar adalah A teman-teman ya, 1100 mili per hari. Gampang sekali kan teman-teman. Nah saya rasa teman-teman pasti bisa untuk melewati ini ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini adalah soal nomor 3 teman-teman. Seorang laki-laki 33 tahun dibawa ke IGD rumah sakit setelah mengalami luka bakar derajat 3 akibat ledakan. Nah, pasien mengalami luka bakar lebih kurang pada 40% bagian tubuhnya. Nah, diketahui berat badan pasien itu adalah 75 kg. Pertanyaannya adalah, berapakah kebutuhan cairan pasien untuk 24 jam pertama pada kasus tersebut? A 4 liter, B 8 liter, C 10 liter, D 12 liter, dan E 16 liter ya. Mohon maaf nih teman-teman, pada pilihan jawaban C lupa saya tulis liternya teman-teman. Tapi nggak apa-apa.
Ini jawaban yang paling benar apa nih teman-teman? Lihat, ingat ya, kebutuhan cairannya untuk 24 jam pertama pada kasus di atas. Nah, jawaban yang benar adalah D teman-teman, 12 liter. Nah, bagaimana bisa 12 liter? Kita lihat pembahasannya teman-teman. Nah, ini sangat gampang teman-teman. Kalau kita sudah paham dengan rumusnya, ya. Jadi teman-teman, pada fokus kita di sini, data fokus kita di sini adalah yang pertama adalah pasien yang mengalami luka bakar derajat 3 dengan persentase 40% teman-teman. Kemudian yang kedua itu berat badan pasien itu 75 kg. Nah, teman-teman, jika memang itu kita sudah tahu, berarti kebutuhan cairan pasien untuk 24 jam pertama ini dapat diketahui dengan menggunakan rumus Parkland, yaitu 4 kali persen luka bakar, kemudian kali berat badan teman-teman. Nah, sehingga kebutuhan cairan pasien ini adalah 4 dikali 40 dikali 75 teman-teman, sehingga yang kita dapatkan di sini adalah 12.000 ml. Nah, jika 12.000 ml ini dijadikan dalam bentuk liter, maka hasilnya adalah 12 liter teman-teman. Nah, jadi kalau 12 liter, jawaban yang paling benar atau yang paling tepat di sini adalah D teman-teman, 12 liter. Nah, gini ya teman-teman. Jadi cukup gampang kan teman-teman, jika memang kita sudah tahu dan sudah paham bagaimana rumus, menggunakan rumus Baxter dan Parkland, sangat mudah untuk menghitung cairan teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan ya teman-teman untuk pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua, tentunya tentang kebutuhan cairan. Nah, harapan kami teman-teman bisa lulus semua untuk ujian SKB-nya, amin. Dan terus dukung channel kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman juga memberikan masukan ya terkait dengan tema apa yang memang perlu kami buat ya untuk kebutuhan teman-teman saat belajar ujian SKB. Baik, ini saja teman-teman dari kami channel kompeten. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.